Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Maira NIM 070152220004. Hari ini saya akan membawakan materi imunitas negara. Imunitas negara ini apa sih? Imunitasnya ini ada hubungannya gak sama imunitas yang biasa dilakuin di kegiatan masyarakat? Nah, kita ambil dari kata pertamanya yang artinya imun. Imun berarti sistem kekebalan. Nah, imunitas negara berarti sistem kekebalan yang ada pada negara. Imunitas negara dalam hukum internasional adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara-negara memiliki kekebalan dari pengadilan yurisdiksi di negara asing. Ini berarti negara tidak bisa nih dijatuhi hukuman oleh pengadilan asing tanpa persetujuan mereka. Prinsip ini melindungi kedaulatan negara dan memberikan kebebasan bagi negara-negara untuk mengejar urusan internal dan eksternal mereka tanpa campur tangan atau gangguan dari negara-negara asing. Imunitas negara mencakup imunitas absolut atau total dan imunitas relatif atau terbatas. Pengertian imunitas negara dapat diterapkan dalam beberapa konteks. 1. Kekebalan pengadilan berarti imunitas negara dapat diadili di pengadilan asing. 2. Eksekusi hukum melindungi negara dari eksekusi hukum oleh negara asing. Namun, imunitas negara juga memiliki beberapa pengecualian. Yang diantaranya adalah 1. Tindakan kriminal internasional. Negara tidak dapat mendapatkan imunitas dari tuntutan pidana internasional atas kejahatan berat yang melanggar hukum internasional seperti genosida, kejahatan terhadap manusia, dan kejahatan perang. 2. Kasus perdata komersial. Imunitas negara tidak selalu berlaku dalam kasus perdata yang bersifat komersial atau bisnis. 3. Pengakuan dan perjanjian. Negara-negara kadang dapat menyetujui untuk mengabaikan imunitas negara dalam perjanjian atau pengakuan bilateral atau multilateral dengan negara lain. Imunitas negara juga dapat gagal bekerja. Salah satu contohnya adalah Jerman Barat dan Jerman Timur yang terjadi pada tahun 1990. Setelah Perang Dunia II, Jerman terbagi menjadi Jerman Timur yang pro-komunis dan Jerman Barat yang pro-kapitalis. Pada tahun 1990, kedua Jerman bersatu kembali. Korban rezim komunis Jerman Timur menggugat Jerman Barat untuk mendapatkan kompensasi atas pelanggaran HAM yang dilakukan rezim komunis. Pengadilan Jerman memutuskan bahwa Jerman Barat tidak dapat diadili karena terlindungi oleh imunitas negara. Putusan ini berdasarkan pada prinsip imunitas negara di hukum internasional. Putusan pengadilan menuai kontroversi dan perdebatan seputar seberapa jauh imunitas negara berlaku dalam kasus seperti ini. Beberapa pihak berpendapat imunitas negara penting untuk melindungi kedaulatan negara, sedangkan pihak lain berpendapat tindakan pelanggaran HAM tidak boleh terhindarkan dari pertanggungjawaban. Kasus ini menunjukkan bahwa imunitas negara dapat menjadi hambatan upaya untuk mendapatkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Intinya adalah imunitas negara tidak dapat berlaku karena menghalangi upaya korban untuk mendapatkan keadilan, meskipun keputusan pengadilan didasarkan pada prinsip imunitas negara di hukum internasional. Apa yang harus dilakukan negara apabila imunitas gagal bekerja? Negara bertanggung jawab dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki situasi tersebut. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan oleh negara adalah memberikan kompensasi kepada individu atau organisasi yang dirugikan. Kompensasi ini bisa berupa uang atau bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kerugian yang diderita. Selain itu, negara harus melakukan penyelidikan atau menindak para pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan tersebut. Hal ini penting memastikan bahwa tindakan serupa tidak akan terulang di masa depan. Dalam situasi di mana imunitas negara gagal bekerja, negara harus bertindak dengan cepat dan transparan untuk memperbaiki situasi tersebut. Negara harus menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak individu dan organisasi yang menjadi korban, serta memastikan bahwa tindakan serupa tidak akan terulang lagi di masa depan. Oke, terima kasih udah nonton konten video aku untuk kali ini. Sampai jumpa.